Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dihadang cuaca buruk dan gelombang tinggi, ratusan wisatawan terjebak di Pulau Karimun, Jawa. Kami juga akan menyajikan catatan akhir tahun, sejumlah kecelakaan tragis hingga berbagai bencana terjadi di Jawa Tengah sepanjang tahun 2022. Pura Mangkunegaran di Kota Solo bisa menjadi alternatif liburan wisata sejarah bersama keluarga di akhir tahun. Peringatan Hari Relawan Nasional dijadikan momentum bagi Palang Merah Indonesia Kabupaten Boyolali memberikan penghargaan kepada 10 orang relawan PMI dan 1 orang relawan difabel atas dedikasinya sebagai relawan kemanusiaan. PMI Kabupaten Boyolali memperingati Hari Relawan Nasional setiap tanggal 26 Desember di lapangan Desa Cepoko, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali pada Senin lalu. Dalam peringatan Hari Relawan Nasional ini, 10 relawan PMI dan 1 relawan difabel meraih penghargaan dari Palang Merah Indonesia. Di samping memberi semangat dan memberikan dedikasi kepada relawan yang telah menyumbangkan seluruh tenaga dan waktunya, kategori-kategori ini juga memang sudah disiapkan dari pihak-pihak terkait dari PMI Provinsi maupun PMI Pusat. Jadi kita tidak bisa membuatnya, artinya memang penilaian ini dari pusat. Relawan difabel yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah Marsidi, yang merupakan relawan teknisi kursi roda Kabupaten Boyolali. Sudah selama 10 tahun ini menjadi relawan teknisi kursi roda, berharap ke depan relawan difabel Kabupaten Boyolali dapat dilibatkan dalam membantu kemanusiaan, meski saat ini baru 4 orang relawan difabel yang ikut serta menjadi relawan PMI. Alhamdulillah sekarang tim servis kursi roda sudah diakui juga dari pemerintah Kabupaten Boyolali di bawah Dinas Sosial. Ada sekitar berapa sih Pak untuk relawan yang dari disabilitas? Kalau teman-teman disabilitas untuk PMI itu ada sekitar 4 orang. Dalam kegiatan ini juga digelar pemeriksaan gula darah gratis, pemeriksaan laboratorium gratis, serta donor darah yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Cepoko, Kecamatan Sawit. Puluhan warga tampak antusias mengikuti donor darah dan cek kesehatan gratis tersebut. Kebutuhan darah di PMI Kabupaten Boyolali saat ini dalam kondisi terpenuhi. Di tahun 2022 ini, dalam sebulan kebutuhan darah rata-rata 975 kantong darah. Namun untuk mengantisipasi permintaan trombosit yang banyak, PMI Kabupaten Boyolali menyediakan pendonor hidup sebanyak 300 kelompok pendonor yang sewaktu-waktu bisa dipanggil. Untuk stok PMI Kabupaten saat ini ya kita stoknya aman ya, untuk mengatasi kebutuhan rata-rata tiap bulan selama tahun 2022 ini lebih kurang 975 kantong darah per bulannya. Diharapkan peringatan Hari Relawan ini bisa semakin memperkuat kekompakan di antara relawan serta semakin sigap dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Meski cuaca ekstrim dan gelombang tinggi saat ini melanda perairan Laut Jawa, objek wisata pantai di Kota Pekalongan tetap ramai pengunjung. Para wisatawan pun diimbau tidak bermain di bibir pantai karena gelombang laut cukup tinggi dan membahayakan. Objek wisata Pantai Pasir Kencana di Kota Pekalongan nampak ramai dikunjungi wisatawan pada Senin lalu. Wisatawan lokal maupun dari luar kota sepertinya tidak terpengaruh cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Para wisatawan nampak menikmati libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarganya. Petugas kepolisian dari Polairut terus mengimbau agar para pengunjung tidak bermain di bibir pantai ataupun berenang di laut. Pasalnya, perairan Laut Jawa akhir-akhir ini mengalami gelombang yang cukup tinggi yang akan membahayakan bagi para wisatawan. Berikan himbauan kepada masyarakat yang mau mandi di pantai supaya tidak mandi di pantai karena apa? Gelombang besar maupun arus dalam bergerak. Langkah-langkah selanjutnya? Ya, untuk langkah-langkah selanjutnya kami melaksanakan kegiatan rutin. Jadi tiap hari kami pun dari satu anggota mendirikan pos pos maupun pos keamanan 2 jam
dan tujuannya adalah bila sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan kami ada kejadian di sini, jadi kami segera melaksanakan kegiatan tindakan pertama di lapangan. Untuk menjaga keselamatan wisatawan, petugas mendirikan posko di sekitar lokasi dan juga rutin melakukan patroli. Berdasarkan prediksi BMKG, cuaca ekstrim dan gelombang laut tinggi akan terjadi selama 7 hari ke depan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Menjelang pergantian tahun 2022, pengunjung Taman Wisata Candi Borobudur di Kabupaten Magelang terus bertambah. Bahkan hingga saat ini jumlah pengunjung hingga mencapai 17.000 orang per hari. Berkunjung ke Magelang tak afdol bila tak mampir ke Taman Wisata Candi Borobudur. Dikenal sebagai salah satu ikon Kabupaten Magelang, Candi Borobudur dibangun oleh dinasti Sailendra dan menjadi peninggalan Buddha terbesar di dunia. Sempat tak beroperasi saat pandemi COVID-19 tahun lalu, kini tempat pemujaan Buddha itu kembali beroperasi seperti biasa. Bahkan menjelang penghujung tahun 2022, animo masyarakat berkunjung ke sini terus meningkat. Selain untuk mengisi waktu liburan, wisatawan juga ingin menambah wawasan, sehingga datang jauh-jauh dari luar kota. Edukasi sama anak ya, biar tahu. Kalau saya dulu kan waktu sekolah sudah tahu, tapi kalau anak saya kan belum, sama ibu saya. Kesannya seperti apa Bu setelah menikmati liburan wisata di Candi Borobudur? Senang banget, puas. Tingginya antusiasme terlihat dari meningkatnya wisatawan yang cukup signifikan. Dalam 3 hari terakhir saja rata-rata jumlah wisatawan mencapai 17.000 orang per harinya. Namun total wisatawan ini ternyata masih lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum pandemi yang bisa mencapai 50.000 orang per harinya. Ekivalen dengan 20 sampai 30.000 per hari ya. Tetapi sebenarnya angka ini kan angka yang tidak sangat tinggi bila dibanding dengan angka sebelum pandemi, di mana di angka sebelum pandemi itu bisa mencapai per hari sekitar 50.000. Diperkirakan jumlah wisatawan akan terus bertambah hingga 1 Januari 2023 mendatang. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Pura Mangkunegaran ramai dikunjungi wisatawan di masa liburan sekolah. Tak hanya menikmati suasana istana Kadipaten Mangkunegaran, pengunjung juga dapat belajar tarian Mangkunegaran dan menulis aksara Jawa. Sempat menjadi lokasi tasyakuran pernikahan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep beberapa waktu lalu, Pura Mangkunegaran dikenal sebagai salah satu destinasi budaya di Kota Solo. Memasuki musim liburan, tempat kediaman para adipati Mangkunegaran ini menjadi destinasi favorit para wisatawan. Bahkan banyak wisatawan yang sengaja datang dari luar kota. Berdiri sejak 1757, Pura Mangkunegaran tak hanya menyuguhkan suasana istana. Bila beruntung, wisatawan bisa berfoto dengan adipati atau penguasa Mangkunegaran, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro X. Ada beragam paket wisata yang ditawarkan Pura Mangkunegaran selama musim liburan ini. Bukan hanya menyediakan sarana pembelajaran aksara Jawa, Pura Mangkunegaran juga menawarkan pembelajaran tari tradisional khas Mangkunegaran hingga tata cara membuat kue apem. Suguhan paket wisata bertujuan mengenalkan budaya Pura Mangkunegaran kepada masyarakat. Hadirnya paket wisata memberi kesempatan pada masyarakat untuk mempelajari secara langsung sekaligus melestarikan kebudayaan. Dan bisa belajar juga di Mangkunegaran, dan tentu ini juga sesuatu yang harapannya bisa mendekatkan diri antara masyarakat dengan kebudayaan, dengan Mangkunegaran, dan bagaimana kebudayaan yang ini milik kita bersama-sama ini juga bisa kita pelajari sama-sama dan kita lestarikan bersama-sama. Pembelajaran aksara Jawa jadi paket yang paling diminati wisatawan. Didampingi para abdi dalam Pura Mangkunegaran, wisatawan diajak untuk mengenal aksara Jawa dengan mempelajari teknik menulis dan membaca aksara Jawa selama 2 jam. Meski sempat menemui kesulitan, pengunjung merasa senang bisa mempelajari aksara Jawa. Saya suka untuk belajar aksara Jawa. Tadi
ada kesulitan nggak Bu? Sulit banget karena kan biasanya kita abjadnya abjad Latin ya. Jadi ya harus belajar lagi. Tapi asik kok, asik. Selama liburan sekolah, tingkat kunjungan ke Pura Mangkunegaran meningkat lebih dari 100% dibandingkan hari biasa. Rata-rata jumlahnya mencapai 500 orang per hari. Untuk masuk ke Pura Mangkunegaran, Anda dikenakan biaya sebesar Rp20.000 per orang untuk wisatawan lokal dan Rp40.000 untuk wisatawan mancanegara. Sementara untuk harga paket wisata dipatok dengan harga mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000. Anda tertarik berkunjung ke sini? Hari Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.